Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam acara Kultum Ramadan. Maka marilah kita syukuri nikmat tersebut dengan mengucap kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat seiring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setiap orang menginginkan hidup bahagia, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi." Barang siapa menginginkan kebahagiaan hidup di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan begitu juga barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, maka harus dengan ilmu juga. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa menginginkan kehidupan yang layak, yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Hadirin jamaah rahimakumullah, manusia adalah sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Maka untuk menjadi pemimpin, untuk mengatur, memanfaatkan segala apa yang diberikan oleh Allah di alam semesta ini, maka harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan. Maka demikian, belajar merupakan bagi seorang muslim adalah wajib hukumnya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal lahdi ilal lahdi. Belajar adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim, mulai dari turun dari ayunan sampai masuk ke liang lahat. Hadirin jamaah rahimakumullah, seseorang yang menginginkan hidup kebahagiaan, hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat, adalah yang pertama adalah dengan ilmu pengetahuan. Maka marilah kita senantiasa selalu belajar dan belajar. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun aliman al muta'aliman al sami'an al muhibban wala takun khamisan fatahluka." Kun aliman, jadilah kamu orang yang pandai. Jadilah engkau orang yang mengajar. Tentunya untuk kita menyampaikan suatu ilmu, suatu pembelajaran kepada orang lain, maka kita harus membekali diri kita terlebihnya dengan ilmu pengetahuan. Kalaupun kita tidak mampu untuk menjadi alim, orang yang mengajar, maka jadilah kita muta'aliman, jadilah orang yang selalu belajar dan belajar. Karena hanya dengan kita belajar dan belajar, kita akan mengetahui kesalahan demi kesalahan yang ada pada diri kita. Sehingga dari kesalahan-kesalahan itu, dengan belajar kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kun aliman au muta'aliman. Yang ketiga adalah au muhibban. Yang ketiga adalah au mustamian. Kalau kita tidak mau menjadi orang yang mengajar, tidak mau menjadi orang yang belajar, maka jadilah pendengar yang baik. Pendengar yang baik adalah selalu apa yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita yang mengajarkan satu kebaikan, kita memperhatikan, kemudian kita mengambil hikmah dari intisari yang disampaikan itu. Terus yang keempat adalah au muhibban. Jadilah ketika engkau tidak mau menjadi orang yang alim, tidak mau menjadi muta'alim, tidak mau menjadi mustami'an, maka jadilah orang yang cinta, orang yang senang kepada orang-orang yang selalu belajar. Karena ketika kita sudah benci kepada orang-orang yang mau menimba ilmu, orang yang mau mendengarkan ilmu, orang yang mau mengajarkan ilmu, maka yang terjadi adalah kerusakan yang terjadi pada diri kita maupun lebih-lebih di sekitar kita. Kunci yang kedua adalah untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat adalah taqwa Allah. Taqwa artinya pasrah. Takwa artinya menyerahkan diri kepada Allah dan selalu mematuhi apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Kalaupun diurai, takwa itu terdiri dari
huruf ta, qaf, wawu, dan ya. Ta artinya tadarruk. Orang yang takwa harus selalu DP dalam bahasa Jawa. Adalah orang yang selalu berserah diri kepada Allah. Orang yang selalu patuh tunduk kepada tuntunan-tuntunan syariat-syariat, aturan-aturan Allah. Yang kedua, selain ta adalah qaf. Qaf artinya qanaah. Qanaah artinya menerima apa yang menjadi ketentuan Allah pada dirinya. Baik itu buruk maupun tidak. Semua yang terjadi pada dirinya, dia sandarkan bahwa itu adalah merupakan qada dan qadarnya Allah. Maka dia harus selalu menerima. Yang ketiga adalah wawu. Wawu artinya wirai. Wirai artinya selalu berhati-hati. Wirai artinya selalu berhati-hati. Berhati-hati dalam hal yang halal maupun yang haram. Lebih-lebih yang syubhat. Karena ketika seseorang selalu berhati-hati, selalu menimbang antara baik dan buruknya, madharat dan tidaknya, maka dia adalah orang yang nantinya adalah orang yang akan selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan yang terakhir adalah ya, artinya yakin. Yakin dia selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dia beribadah, menjalankan seluruh syariat dalam kehidupan sehari-hari semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, syaratnya adalah yang pertama, harus punya ilmu. Baik ilmu itu bagaimana dia berta'abud, beribadah kepada Allah, maupun ilmu itu bagaimana dia hidup di dunia. Dan yang kedua adalah harus diimbangi atau harus disertai dengan takwa. Hal ini selaras dengan firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhi, Allah akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Beriman artinya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma darajat, dan akan mengangkat adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk pribadi kami dan umumnya untuk seluruh muslimin. Dari kami saya tutupan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.